Laporan Praktikum Agroklimatologi Growing Degree Day Joyce Jimama Resman 250203, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Pendahuluan. Growing Degree Day merupakan metode yang digunakan untuk mengukur akumulasi suhu yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap tanaman memerlukan sejumlah akumulasi panas tertentu untuk mencapai fase pertumbuhan, seperti perkecambaan, pembungaan, hingga panen. Oleh karena itu, GDD banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk memprediksi waktu perkembangan tanaman, menentukan jadwal tanaman, serta meningkatkan efisiensi pengolahan budidaya. Tujuan: mengamati pengaruh akumulasi panas GDD terhadap laju pertumbuhan tanaman seperti pertambahan tinggi, jumlah daun, atau perkembangan pucuk. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah bibit kelapa sawit, penggaris, handphone untuk mengukur suhu harian pada bibit kelapa sawit tersebut. Cara kerja: dipilih 3 bibit kelapa sawit yang memiliki kondisi pertumbuhan relatif seragam. Bibit kelapa sawit diletakkan pada ruang terbuka yang mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung dan membentuk mata 3. Dilakukan pengukuran awal terhadap setiap bibit meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, dan tinggi batang. Setiap bibit disiram dengan air sebanyak 250 ml. Pada pagi hari, suhu lingkungan di sekitar tanaman diukur setiap hari pada pukul 7.00 8.00 WIB dan pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. Data suhu harian dicatat dan digunakan untuk menghitung nilai GDD. Pemeliharaan tanaman dilakukan secara rutin selama 25 hari pengamatan. Setelah 25 hari dilakukan pengukuran akhir terhadap tinggi tanaman, tinggi batang, dan jumlah daun pada masing-masing bibit data. Hasil pengukuran awal dan akhir dibandingkan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman selama periode pengamatan. Hasil dan pembahasan ini adalah hasil data GDD selama 25 hari. Pembahasan. Growing Degree Day merupakan metode yang digunakan untuk mengukur akumulasi suhu efektif yang dibutuhkan tanaman selama proses pertumbuhan dan perkembangan. Konsep GDD didasarkan pada asumsi bahwa setiap tanaman memiliki suhu dasar base temperatur tertentu, sehingga pertumbuhan hanya akan berlangsung apabila suhu lingkungan berada di atas suhu dasar tersebut. Oleh karena itu, GDD banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk memprediksi fase pertumbuhan, menentukan waktu pemupukan, serta memperkirakan waktu panen. Pada tanaman kelapa sawit, suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi aktivitas fisiologi seperti fotosintesis, respirasi, pembelahan sel, dan pembentukan organ tanaman. Akumulasi suhu yang sesuai akan meningkatkan laju pertumbuhan bibit, sedangkan suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat perkembangan tanaman. Oleh karena itu, pengukuran GDD menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi pertumbuhan bibit kelapa sawit. Dalam penelitian ini, perhitungan GDD dilakukan berdasarkan data suhu maksimum dan suhu minimum harian selama 25 hari pengamatan. Nilai GDD yang diperoleh kemudian dikumulasikan untuk mengetahui jumlah panas yang diterima tanaman selama periode pengamatan. Selanjutnya, nilai tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit yang diamati melalui pertambahan tinggi tanaman dan jumlah daun. Dengan demikian, hubungan antara akumulasi GDD dan pertumbuhan bibit dapat dianalisis secara lebih jelas. Hasil jumlah daun dan tinggi tanaman. Ini adalah tinggi tanaman hari pertama atau hari ke-1, dan ada hari terakhir, hari ke-25. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan selama 25 hari, akumulasi GDD mencapai 327 derajat Celcius. Hari nilai GDD dihitung dari suhu maksimum dan suhu minimum harian untuk menggambarkan akumulasi panas yang diterima tanaman selama
Masa pertumbuhan semakin besar akumulasi GDD, semakin banyak energi panas yang tersedia untuk mendukung proses fisikologi tanaman seperti pembelahan sel, pemanjangan batang, pembentukan daun, dan fotosintesis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketiga bibit kelapa sawit mengalami pertumbuhan namun dengan tingkat yang berbeda. Sawit satu mengalami peningkatan tinggi dari 32 cm menjadi 33 cm, bertambah 1 cm, dan jumlah daun dari 7 menjadi 8 helai. Sawit 2 mengalami pertambahan tinggi dari 24,5 cm menjadi 26 cm, bertambah 1,5 cm, serta jumlah daun dari 6 menjadi 7 helai. Sementara itu sawit 3 menunjukkan pertumbuhan tinggi terbesar, yaitu dari 33,5 cm menjadi 36 cm, bertambah 2,5 cm, tetapi jumlah daunnya tetap 5 helai. Perbedaan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketiga bibit menerima kondisi suhu yang relatif sama, respon pertumbuhan masing-masing tanaman dapat berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik, kondisi fisiologis bibit, kemampuan dipengaruhi oleh penyerapan unsur hara, ketersediaan air, serta kondisi media tanam. Pertambahan tinggi yang lebih besar pada sawit 3 mengindikasikan bahwa energi hasil akumulasi GDD lebih banyak dimanfaatkan untuk pemanjangan batang dibandingkan pembentukan daun. Akumulasi GDD sebesar 327 derajat Celcius selama 25 hari menunjukkan bahwa kondisi suhu lingkungan berada dalam kisaran yang mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit. Menurut TEIS 2022, suhu merupakan salah satu faktor lingkungan utama yang mempengaruhi aktivitas enzim, laju fotosintesis, respirasi, dan metabolisme tanaman. Oleh karena itu, GDD dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi perkembangan tanaman dibandingkan hanya menggunakan umur kalender. Secara keseluruhan, hasil pengamatan membuktikan bahwa akumulasi GDD berkaitan dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit. Semakin tinggi akumulasi panas yang diterima tanaman pada kondisi lingkungan yang optimal, maka pertumbuhan tanaman cenderung berlangsung lebih baik, meskipun hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh faktor internal tanaman dan faktor lingkungan lainnya. Rangkuman GDD adalah metode untuk mengukur akumulasi suhu yang dibutuhkan tanaman selama pertumbuhannya. Pada penelitian ini, GDD digunakan untuk menganalisis pertumbuhan bibit kelapa sawit selama 25 hari. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa akumulasi GDD mencapai 327 derajat Celcius, hari yang menandakan kondisi suhu cukup mendukung pertumbuhan bibit. Ketiga bibit mengalami pertambahan tinggi tanaman, sedangkan jumlah daun hanya bertambah pada sawit 1 dan sawit 2. Perbedaan pertumbuhan antar bibit menunjukkan bahwa selain dipengaruhi oleh akumulasi suhu, pertumbuhan tanaman juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetika, ketersediaan unsur hara, air, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, GDD merupakan indikator yang efektif untuk mengevaluasi dan memprediksi pertumbuhan serta perkembangan tanaman kelapa sawit. Daftar pustaka. Dokumentasi ini adalah dokumentasi selama pengamatan 25 hari di lapangan, dan itu adalah dokumentasinya saat pengukuran suhu, pengukuran batang daun di hari terakhir.